Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Dwi Hasto Prasojo. Pada kesempatan ini saya masih membahas tentang pemutakhiran data mandiri pada aplikasi MySAPK BKN, di mana pada video saya sebelumnya sudah saya jelaskan tentang cara mengetahui tanggal NPWP, tanggal taspen, dan nomor tapera. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan panduan pengisian MySAPK BKN tahun 2021 beserta kelengkapan scan dokumen yang perlu disiapkan. Bapak Ibu bisa menyiapkan semua dokumen yang diperlukan sehingga pada waktu pengisian data tidak mengalami kekurangan dokumen atau scan dokumen. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel saya, ayo dukung channel ini dengan mencet subscribe, nyalakan loncengnya. Terima kasih. Baik, kita mulai saja pembahasannya. Yang pertama ya, untuk edit profil ya, ini ada beberapa data yang nanti harus Bapak Ibu isi ya. Yang pertama adalah kontak pribadi. Ya, untuk kontak pribadi pertama ada alamat ya, ada alamat, kemudian nomor telepon, kemudian nomor HP, kemudian email dinas ya, ini bisa kita isi dengan email unit kerja kita ya, kemudian email pribadi kita, kemudian data pendukung ya. Yang pertama adalah NIK ya, NIK kita, kemudian nomor KK, agama, kemudian lokasi kerja ya, nanti kita menuliskan nama kecamatan ya, kemudian nomor akta kelahiran, kemudian nomor NPWP, kemudian tanggal NPWP ya, udah saya jelaskan ya pada video saya sebelumnya ya, untuk mengetahui tanggal NPWP. Kemudian nomor BPJS Kesehatan, nomor KARIS atau KARSU, kemudian nomor taspen, tanggal taspen, nomor tapera ya. Ini nomor tapera, tanggal taspen. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui cara ya mendapatkannya, bisa melihat video saya sebelumnya ya. Kemudian nomor 18 dan 19 adalah ya kantor pembayaran gaji dan kelas jabatan ya. Untuk poin 18 dan 19 ini akan terisi secara otomatis ya. Kemudian berkas yang harus Bapak Ibu siapkan atau yang harus diupload nanti adalah file foto ya, dengan ukuran maksimal 500 kilobit ya. Ini untuk edit profil ya. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah riwayat kepangkatan ya, atau golongan untuk pangkat terakhir kita ya. Data yang diisi yang pertama adalah golongan ya, golongan kita, kemudian jenis kenaikan pangkat, apakah reguler atau ya atau pilihan yang lain nanti ya. Kemudian masa kerja golongan, ada berapa tahun, kemudian berapa bulan ya, berapa tahun berapa bulan. Kemudian TMT golongan, kemudian nomor SK, tanggal SK, kemudian nomor pertek PKN, tanggal pertek PKN ya. Nanti bisa kita lihat pada SK kita ya, SK pangkat terakhir kita. Kemudian untuk berkas yang diunggah adalah scan SK terakhir ya, scan SK pangkat terakhir. Jenis filenya adalah PDF, maksimal ukurannya adalah 1 MB. Tidak boleh melebihi 1 MB ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan yang ketiga ya. Riwayat pendidikan. Yang pertama yang harus diisi adalah tingkat pendidikan terakhir ya. Tinggal kita pilih apakah SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, S1, S2, atau S3.
kemudian pendidikan ya atau jurusan, nama sekolah atau universitas, tahun lulus ya, kemudian tanggal lulus ya, tanggal tahun lulus, kemudian nomor ijazah, kemudian gelar depan, gelar belakang ya, gelar depan atau gelar belakang. Perlu Bapak Ibu diperhatikan di sini ya. Berkas yang diunggah adalah scan SK pangkat terakhir, kemudian ijazah terakhir ya, kemudian transkrip nilai ya, menggunakan jenis file PDF ya. Ini semuanya PDF. Scan SK pangkat terakhir, ijazah terakhir, dan transkrip nilai. Kemudian ada catatan, pendidikan pertama adalah pendidikan yang dipakai pada pengangkatan CPNS ya. Jadi yang diambil pada saat pengangkatan CPNS ya, itu adalah pendidikan pertamanya. Baik, kita lanjutkan nomor 4. Riwayat jabatan ya. Untuk riwayat jabatan, yang pertama adalah jenis jabatan ya. Apakah struktural, fungsional tertentu, atau fungsional umum. Kemudian unit kerjanya, kemudian jabatan fungsional, TMT jabatan, TMT pelantikan, nomor SK, dan tanggal SK. Berkas yang diunggah adalah scan SK jabatannya dengan jenis PDF, ukurannya maksimal 1 MB. Ya, ini untuk riwayat jabatan ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima adalah riwayat peninjauan masa kerja ya. Peninjauan masa kerja ya. Yang pertama adalah jenis peninjauan masa kerjanya. Apakah pada unit ya kerja negeri atau swasta ya. Kemudian instansi, nama instansi atau perusahaan, tanggal awalnya, tanggal akhir, kemudian nomor SK, tanggal SK, nomor praktek PKN, tanggal praktek PKN, masa kerja, tahun, dan bulannya ya, masa kerja, tahun, dan bulan. Untuk riwayat peninjauan masa kerja, ini tidak ada berkas yang diupload ya. Kita lanjut yang keenam, ada riwayat CPNS atau PNS. Data yang nanti akan kita isi adalah status kepegawaian ya. Apakah masih CPNS atau sudah PNS, pilih salah satu. Kemudian nomor SK CPNS, tanggal SK CPNS, TMT CPNS, nama jabatan yang mengangkat CPNS ya. Ini ada di SK CPNS-nya ya. Kemudian nomor SK PNS, tanggalnya, TMT-nya ya, kemudian nomor ST-TPL, kemudian tanggal surat ST-TPL, kemudian nomor surat pernyataan melaksanakan tugas ya, SPMT ya, kemudian tanggal suratnya, kemudian nomor praktek ya, C2TH, tanggal prakteknya, kemudian nomor surat dokter ya, tanggal dokter, kemudian nomor karpek ya. Ini nomor surat dokter kita ambil dari ya pemeriksaan dokter pada waktu kita ya diangkat menjadi CPNS ya. Berkas yang diunggah adalah scan SK CPNS, bentuknya PDF, dan SK PNS ya, PDF juga ya. Berarti SK CPNS dan PNS. Yang ketujuh adalah riwayat diklat. Data yang diisi, yang pertama adalah jenis diklat ya. Apakah diklat struktural, fungsional, teknis, atau workshop, kursus, seminar, magang ya. Pilih salah satu. Nama diklatnya, kemudian institusi penyelenggara, nomor sertifikat, tahun diklat, tanggal mulai dan tanggal selesai.
kemudian durasinya berapa jam. Berkas yang diunggah adalah scan sertifikatnya, jenisnya PDF, ukurannya maksimal 1 MB. Baik, kita lanjutkan yang ke-8 ya. Yang ke-8 adalah riwayat keluarga ya. Yang pertama kita isi nanti adalah status pekerjaan orang tua ya. Bapak Ibu ya, apakah PNS atau bukan. Nama orang tua ya, Bapak Ibu, tanggal lahir orang tua, Bapak Ibu, kemudian jenis dokumen ya. Jenis dokumen yang akan kita gunakan untuk mengisi data-data yang berikutnya ini ya. Apakah KTP atau paspor ya. Kemudian nomor dokumennya atau nomor KTP kalau kita menggunakan KTP ya. Kemudian alamat sesuai KTP, nomor HP, nomor telepon, email kalau ada ya, jenis kelamin, agama, kemudian status hidup ya, apakah masih hidup atau sudah meninggal ya. Bapak dan Ibu ini diisi semuanya. Tanggal meninggal diisi jika sudah meninggal. Kemudian status pernikahan ya, apakah menikah atau cerai hidup atau cerai mati. Berkas yang diunggah adalah scan KK atau akte kelahiran atau akte kematian. Jenis filenya adalah PDF maksimal 1 MB. Untuk riwayat keluarga ini berarti kita harus meminta dokumen ya kepada Bapak Ibu kita ya, agar bisa mengisi data dengan benar ya. Kemudian riwayat data pasangan ya. Yang pertama adalah suami atau istri keberapa, kemudian status pekerjaan, apakah PNS atau non PNS, nama, tanggal lahir, nomor NIK, jenis kelamin, agama, status hidup ya, masih hidup atau sudah meninggal dunia, nomor karsu atau karis, alamat, nomor HP, email, akta meninggal, tanggal meninggal ya, diisi jika sudah meninggal. Berkas yang diunggah adalah scan akte nikah, jenisnya PDF, ukurannya maksimal 1 MB. Kemudian data anak yang kita isi adalah orang tua ya, nama orang tua yang kita isi hanya anak pertama dan anak kedua sampai anak kedua ya. Nama orang tua ya, Bapak Ibu, kemudian status anak, apakah tiri atau kandung atau angkat. Status pekerjaan anak, PNS atau non PNS, nama anak, ya tempat tanggal lahir ya. Kemudian jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, jenis dokumen yang digunakan, apakah KTP atau kalau masih di bawah 5 tahun menggunakan KIA ya atau paspor. Kemudian berikutnya adalah nomor dokumen ya. Nomor dokumen yang kita gunakan, misalkan KTP berarti nomor KTP, kalau KIA berarti nomor KIA atau paspor ya misalkan ya. Alamat, nomor HP, nomor telepon, email, agama, status hidup ya, akte kelahiran, akte meninggal, tanggal meninggal, status pernikahan, apakah menikah, cerai mati, cerai hidup atau belum kawin. Berkas yang diunggah adalah scan KTP atau KIA ya, atau akte kelahiran atau akte kematian, jenisnya adalah PDF. Oke, lanjut. Yang ke-9 adalah riwayat SKP ya. Untuk SKP yang diperlukan adalah SKP tahun 2019 dan tahun 2020 ya, berarti 2 tahun terakhir ya. Yang pertama adalah tahunnya ya 2019 dan 2020. Jenis jabatannya ya kita pilih salah satu ya, struktural atau fungsional tertentu atau fungsional umum. Nilai SKP-nya ya, ada orientasi pelayanan, integritas ya, komitmen, disiplin, kerjasama, nilai prestasi kerja ya.
Jadi ini semuanya ya tinggal kita lihat pada ya SKP kita ya. Kemudian data penilai ya, data penilai, status penilai PNS atau non PNS ya, PNS ya biasanya kepala sekolah ya kalau guru. Kemudian NIP, nama, jabatan ya, unit kerja. Kemudian data atasan penilai ya, data atasan penilai atau kepala sekolah, atasan yang kepala sekolah ya, biasanya diisi dengan pengawas ya. Status atasan penilai ya, PNS ya. Kemudian NIP, nama, jabatan, unit kerja ya. Unit kerja biasanya adalah dinas pendidikan ya, sesuai dengan tempat kita mengajar ya. Berkas yang diunggah adalah scan data SKP ya. Jenisnya PDF, ukurannya maksimal 1 MB. Oke, kita lanjutkan. Yang ke-10 adalah riwayat penghargaan ya. Data yang diisi adalah jenis penghargaannya, tahunnya, nomor SK, dan tanggal SK. Berkas yang diunggah adalah scan bukti penghargaannya. Bukti penghargaannya kita scan, jenisnya PDF, ukurannya maksimal 1 MB. Berikutnya adalah riwayat organisasi ya. Yang kita isi yang pertama adalah nama organisasi ya. Tentunya ini adalah organisasi yang relevan ya dengan profesi kita ya. Yang relevan ya, yang terkait dengan profesi kita. Kemudian jabatan dalam organisasi ya, nomor anggota, tanggal bergabung, tanggal selesai. Berkas yang diunggah adalah scan berkas pendukung ya, misalkan ya sertifikat atau SK ya, SK ya, pengurus misalkan, atau kartu anggota ya. Filenya PDF maksimal 1 MB. Ya. Yang berikutnya ada riwayat CLTN ya, cuti di luar tanggungan negara ya. Yang pertama adalah jenis CLTN-nya ya, jenisnya. Nanti bisa Bapak Ibu pilih ya. Biasanya ada pilihan misalkan adalah penetapan ya, penetapan SK-nya ya, penetapan CLTN-nya ya. Bisa kita pilih penetapannya, kemudian nomor SK-nya, tanggal SK, kemudian tanggal mulainya, kemudian tanggal selesai, kemudian nomor pertek PKN ya, kemudian tanggal pertek PKN. Berkas yang diunggah adalah scan berkas pendukung ya, berarti adalah scan SK-nya ya. Scan SK penetapannya ya, kita scan, jenisnya PDF, ukurannya maksimal 1 MB. Baik, demikian ya informasi atau penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih saya ucapkan sudah menonton video saya. Jangan lupa pencet tombol subscribe ya, like, komen ya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa kembali pada video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.